Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Yang saya hormati Bapak dan Ibu guru SDN 1 Cipulu yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana atas berkat rahmat dan inayahnya sehingga kita pada hari ini bisa berkumpul untuk melaksanakan acara diseminasi budaya positif calon guru penggerak angkatan ke-7. Salawat serta salam tidak lupa kita curah limpahkan ke Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, tabi'in tabi'at, serta mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umatnya, dan yaumil jaza kelak kita akan mendapatkan syafaatul udhma. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu guru hebat sekalian, pada hari ini yang akan kita laksanakan adalah satu, pembukaan, yang kedua adalah pemaparan materi. Untuk mengefisiensikan waktu, marilah kita menginjak pada acara pertama, yaitu pembukaan. Mari kita buka acara ini dengan pembacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya adalah acara pemaparan materi, yaitu mengenai diseminasi budaya positif untuk program guru penggerak angkatan ke-7. Namun sebelumnya, Bapak Ibu, kelihatannya ini sudah sedikit agak ini ya. Sebelum kita melanjutkan ke acara inti, baik Bapak dan Ibu, saya mau bilang ke yang kemarin di acara pelatihan. Kalau misalnya saya bilang selamat pagi, maka Bapak dan Ibu cukup tepuk satu kali. Selamat pagi. Nah, sekarang kalau selamat siang, maka tepuknya 2 kali. Selamat siang. Nah, sekarang selamat sore, berarti tepuknya 3 kali. Selamat sore. Nah, sekarang yang terakhir
Penting Bu, sebab budaya adalah suatu hal yang harus dibiasakan. Apalagi budaya positif, misalkan anak-anak dibiasakan untuk salam ketika bertemu dengan guru atau sapa sopan, merupakan kebudayaan yang jadi harus dibiasakan di sekolah. Luar biasa ya, tepuk tangan untuk Putri. Nah, luar biasa jawaban dari Bapak dan Ibu guru mengenai budaya positif dan seberapa pentingnya budaya positif bagi kita untuk diterapkan di sekolah. Memang betul ya, budaya positif itu adalah nilai-nilai, keyakinan-keyakinan dan juga kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan juga bertanggung jawab. Betul tadi apa yang dikatakan oleh Bapak dan Ibu guru mengenai apa itu budaya positif. Tadi juga di sini ada katanya budaya positif itu kebiasaan untuk tanggung jawab dan penuh hormat. Seperti tadi yang dikatakan senyum, sapa, salam, itu kan harus dibiasakan supaya anak didik kita, murid-murid kita bisa berkembang menjadi pribadi yang baik dan penuh hormat. Nah, makanya budaya positif itu sangatlah penting jika diterapkan di sekolah kita. Setuju Bapak Ibu? Setuju. Oke. Kita lanjut. Nah, di sini mengenai budaya positif yang kami pelajari di program Guru Penggerak ini ada beberapa konsep intinya yang berkaitan dengan budaya positif. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, nilai-nilai kebajikan. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, motivasi perilaku manusia. Yang keenam, posisi kontrol guru.
hidup juga harus berbeda-beda, termasuk dalam pembelajaran. Jangan disamakan. Ya, mungkin si anak ini agak manja sedikit. Mungkin cara kita berbicaranya juga supaya pesan kita ya yang diucapkan kepada anak itu sampai, maka bagaimana cara kita bisa berbicara dengan anak yang manja. Kemudian kalau anak ini misalnya karena di rumahnya misalnya broken home, berarti mungkin anaknya juga bisa kadang-kadang bisa brutal ya, kadang agak sedikit brutal, kasar dan sebagainya. Nah, bagaimana cara kita bisa berbicara dengan anak tersebut? Ya, itu sudah berbeda luar biasa. Ya, makanya di kurikulum Merdeka yang sekarang baru diterapkan di kelas 1-4 dan tahun depan, tahun pelajaran depan diterapkan di kelas 2-5, kita harus dari awal itu harus melakukan asesmen diagnostik. Sudah mengenal Bapak dan Ibu asesmen diagnostik? Nah, ini adalah asesmen diagnostik itu adalah sebuah evaluasi untuk mengenal peserta didik kita, untuk mengenal karakter murid kita, apa hobinya, anak keberapa, bagaimana kegemarannya, bagaimana cara ia belajar. Itu dilakukan di awal pembelajaran. Jadi ketika nanti pada awal tahun pelajaran, Bapak Ibu guru ya, bukan hanya saja yang melaksanakan kurikulum Merdeka, sebaiknya Bapak Ibu guru termasuk guru kelas dan guru mata pelajaran harus melakukan asesmen diagnostik. Karena ya di kelas mungkin saja kalau yang ini dia bisa masuk pembelajaran itu dengan misalnya dengan audio. Ya si Ilma nggak bisa ya, nggak bisa dia itu misalnya dengan membaca, dengan visual, tetapi hanya bisa mendengarkan. Maka anak itu harus kita fasilitasi belajarnya dengan audio. Tapi mungkin saja kalau anak ini hanya dia tidak bisa mendengarkan dengan baik. Kalau ada yang berbicara dia selalu tidak masuk, tetapi dengan membaca. Maka kita fasilitasi belajarnya dengan cara visual. Bu, kalau begitu jadi repot. Benar nggak Bapak Ibu? Repot. Betul sekali. Itu merepotkan guru. Tapi ingat, ya, kalau kita kerjakan dengan tulus dan ikhlas, kemudian kita juga tahu tupoksi kita, ya, sebagai guru, ya, maka itu tidak akan menjadi repot kepada kita. Tinggal saja kita bagaimana cara mengatur waktunya agar tidak menjadi repot bagi kita. Di kelas, Ibu ayah sekarang hiji siswa ada 36. Nah, Ibu harus bisa mengakomodir, harus mengenal 36 siswa. Di awal nanti silakan bikin draftnya, ya, bikin daftarannya. Ibu misalnya mau mengetahui tentang kemampuan membaca, tes hiji-hiji, sadar kurang baca. Yang ini sudah lancar, yang ini kurang intonasi, yang ini misalnya masih agak dieja. Itu 36-nya. Kemudian misalnya Ibu pengen mengetes tentang literasi, ya, tentang kemampuan menghitung, tes semuanya. Kemudian misalnya Bapak Ibu pengen mengetahui tentang hobinya apa, tinggal Ibu kasih daftaran, ya, apa yang akan Ibu ketahui silahkan tuliskan di lembaran, di daftar, kemudian bagikan ke peserta didik. Atau boleh juga
tidak ingin didikte, walaupun itu oleh guru. Ya, makanya bagaimana caranya kita memerdekakan anak kita dengan kitanya sendiri mempunyai kemerdekaan. Ya, mari di sini kita belajar bersama-sama bagaimana menjadi guru yang merdeka, yang bisa memerdekakan anak kita supaya nantinya
terima kasih. Hebat, luar biasa ya Bu. Saya rasanya saya sudah tidak usah mengulang dan menjelaskan karena sudah ini ya, sudah pemaparannya juga sangat banyak, betul ya. Tadi itu disiplin dan berikut contoh-contohnya. Kita lanjut saja ya. Nah, di sini tadi seperti yang Ibu jelaskan tadi ya, kebanyakan kata disiplin itu selalu dihubungkan dengan tata tertib, teratur dan kepatuhan pada peraturan. Seperti tadi yang Ibu jelaskan ya, bahwa katanya murid dan guru harus datang ke sekolah tepat waktu. Itu aturannya. Berarti kalau orang yang datangnya tepat waktu, berarti artinya dia sudah mengikuti aturan dan juga sudah patuh pada peraturan. Artinya dia juga sudah melakukan disiplin. Nah, ada lagi kata disiplin itu biasanya dihubungkan dengan hukuman. Pernah Bapak Ibu guru misalnya ada menyuruh anak, tata tertib anak di kelas, misalnya ada anak yang melanggar, ada yang menghukumnya, dihukum tebu. Bapak, Kalau dihukum secara fisik tidak Bu, cuman Ya. yang diberikan itu apa? Teguran-teguran. ya, Apa penyebabnya dia itu terlambat, tidak menjalankan tugas. Mungkin kalau alasannya tepat kita bisa maklumi, namun kalau alasannya kurang tepat kita arahkan supaya anak tersebut jangan terbiasa seperti itu. betul ya. Walaupun kita tidak menghukum secara langsung, tetapi kita memperingatinya terlebih dahulu dan juga menanyakannya. Nah, nanti itu berhubungan dengan segitiga restitusi. Berarti selama ini Ibu sudah bisa melakukan segitiga restitusi ya sebenarnya. Nah, cuma nanti ada di bawah ya Bu ya. Kemudian disiplin juga adalah sebagai bentuk kontrol diri. Nah, dengan adanya peraturan, kita itu kalau kita ingin disiplin berarti kita mampu mengontrol diri kita. Apakah diri kita itu sudah sesuai dengan aturan? Apakah diri kita itu bisa mencapai suatu tujuan yang mulia? Karena katanya menurut pakar pendidikan yaitu Bapak Ki Hajar Dewantara dan Dian Nicholson, bahwa disiplin adalah sebagai bentuk kontrol diri, yaitu belajar untuk kontrol diri agar dapat mencapai tujuan yang mulia. Nah, tujuan mulia di sini mengacu pada nilai-nilai atau prinsip-prinsip mulia yang dianut seseorang. Kita namakan nilai-nilai tersebut sebagai nilai-nilai kebajikan atau
hidup atau survival ya. Survive ya. Kita sudah diajarkan untuk berdiri sendiri, bertahan hidup. Apapun yang terjadi, pasti setiap orang itu butuh untuk bertahan hidup. Ya. Kemudian yang kedua, orang itu selalu membutuhkan kasih sayang, ingin diterima oleh orang yang berada di sekitar kita. Ya, itu semua murid-murid kita juga sama. Makanya hati-hati Bapak dan Ibu di kelas, apabila ada anak yang dikucilkan, nah kita harus bisa, harus pandai segera mengatasinya. Karena pada dasarnya manusia itu, anak itu ingin diterima di lingkungannya oleh semuanya, tidak terkecuali. Ya, ingin diterima oleh kita sebagai gurunya, ingin diterima oleh teman-temannya. Ya, hati-hati juga ketika kita berperilaku. Ya, memperlakukan anak didik kita. Jangan-jangan kita sudah ya menganulir anak, salah satu anak. Bilih menyebar terkapuji. Mungkin saja ya, misalnya yang ini tidak kapuji, misalnya sudah berani tampil ke depan, kita lupa untuk mengasih reward. Nah itu jangan lupa, karena pada dasarnya manusia itu butuh diterima di lingkungannya. Yang ketiga, ada penguasaan atau kebutuhan pengakuan atas kemampuannya. Nah ini, di mana sih manusia yang misalnya nggak mau berkuasa? Pasti semuanya pada dasarnya hatinya itu ingin berkuasa, ingin menguasai sesuatu. Ya, juga dengan dia berkuasa juga berarti dia diakui kemampuannya. Nah, makanya itu kita adanya reward ya. Reward itu tidak harus berupa dengan uang, hadiah, berupa barang atau materi, tetapi reward juga bisa dengan ucapan dan perilaku kita atau dengan gestur kita. Kita dengan senyum aja itu sudah melakukan reward ya. Wah, nah baik sekali. Itu dengan ucapan, dengan misalnya dengan jempol juga itu sudah reward. Tidak usah dengan materi ya. Kalau ada rezeki lebih bolehlah dengan materi, tapi kalau misalnya setiap hari pokok ya kitanya juga. Nah, kemudian juga ada kebebasan. Nah, ini kebutuhan dasar manusia itu, manusia butuh dengan kebebasan. Seperti tadi yang sudah dikatakan bahwa kita manusia itu adalah manusia yang merdeka, butuh kebebasan. Siapa sih di sini orangnya yang pengen dijajah? Rasanya tidak ada ya. Layaknya, layak. Sadayana okenan hoyong bebas, melakukan ekspresi, ya, melakukan sesuatu yang ingin dilakukannya sendiri tanpa didikte oleh orang lain. Nah, bisakah kita sebagai guru untuk membebaskan anak-anak kita dalam pembelajaran? Jangan dipaksa, ya. Atuh, kalau tidak dipaksa nanti bagaimana, Bu? Ya, yang ini ke sini, yang ini ke sana, ya, sekaratnya, ya. Kita kan ada yang namanya tadi pelayanan yang berdiferensiasi. Kita harus mengakomodir itu semua supaya anak-anak nantinya bebas mengekspresikan dirinya. Tetapi kita juga harus tetap mengarahkan. Dalam dunia pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara ada yang namanya menuntun. Anak itu dituntun, diarahkan, diluruskan supaya nantinya misalnya kalau misalnya mau jatuh ke jurang tidak sampai terjatuh ke jurang. Cuma diluruskan aja. Nah, jalannya ke sini, nah. Jangan belok, nah. Ya,
tidak harus mewah. Jadilah buat kita merasa senang dengan versi diri kita sendiri. Tidak usah menjadi versi senang menurut orang lain. Bisa, kalau menurut saya makan itu senang, saya akan merasa senang jika saya makan dengan jengkol. Ya, tapi mungkin karena bau dan sebagainya, orang lain akan merasa senang jika makannya bukan jengkol tapi daging. Tapi ya, bagi orang yang vegetarian, makan daging itu tidak merasa senang karena dia adalah seorang vegetarian. Maka dengan kata ini, bahwa rasa senang itu bisa diciptakan oleh diri kita sendiri dengan versi kita sendiri. Tidak usah menjadi versi orang lain. Bahkan ini oleh-oleh juga dari kemarin, tidak harus memaksakan burung bisa berenang dan bebek tidak usah dipaksakan untuk bisa terbang. Harus dengan versinya sendiri-sendiri. Ya, paham ya Bapak Ibu ya? Kita lanjut. Nah, ini motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku manusia itu ada 3, itu menurut Dian Gosen, ya. Yaitu 1, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, Bapak Ibu, ketika orang lain itu berperilaku, ini motif, ya, motifnya ada 3. Kalau tidak ingin dihukum, pasti ingin diberi imbalan, atau dengan kesadaran diri, atau dengan ingin menghargai atau penghargaan terhadap dirinya sendiri. Nah, coba kita rasakan sendiri ya. Misalnya Bapak Ibu datang ke sekolah, hadir sebelum jam 7.15, apakah itu untuk menghindari hukuman, atau untuk mendapatkan imbalan, atau untuk menghargai diri sendiri? Kira-kira apa ya motifnya? Tanggung jawab. Berarti kalau misalnya sebagai bentuk tanggung jawab sudah ada pada poin keberapa? Pada poin ketiga. Berarti sudah di level motivasi tertinggi. Tapi ketika kita lihat absensi, ya ini sering jadi candaan ya. Presensi kita ketika lihat absen masuk, ya di sana tertulis tertera dipotong tunjangan 0 sekian. Berarti itu ada pada motivasi untuk menghindari ketidaknyamanan, karena kalau sertifikasi terpotong itu tidak nyaman ya, sebagai bentuk hukuman. Nah, walaupun itu ada level
dilakukan seperti ini. Ada suara tinggi. Ya, nada suara tinggi. Nada suara tinggi. Nah, berarti Bapak Ibu sudah melakukan posisi penghukum. Ya, padahal tadi kebutuhan dasar manusia itu rasa ingin diterima dan disayangi, Pak. Ya. Sedangkan kita melakukan kontrol dulu sebagai penghukum. Yang kedua, pembuat merasa bersalah. Nada suaranya memelas, halus, sedih, kemudian bahasa tubuh merapat pada anak. Misalnya, anak didekati seperti ini. Nah, singkarunya Kak Ibu, ulah kasihan wae. Ibu di susulan ku ibu kepala sekolah. Nah, itu memelas. Ya. Sehingga anak kalau misalnya tuh bapak ibu Nurinya aduh ya disusulan ku ibu kepala sekolah tapi terlambat kayak ini berarti ibu Nurinya ketiasa entar ngejaga udah mah. Nah, anak berarti nantinya menerapkan ke anak itu dia merasa bersalah. Ya, seperti itu. Itu posisi kontrol dulu. Kemudian yang ketiga ada sebagai teman. Nah, kalau yang ini nada suaranya ramah, akrab dan bercanda dengan bahasa tubuh yang merapat pada murid, mata dan senyum jenaka. Kita memperlakukan anak kita, anak didik kita, murid-murid kita itu ibaratkan kepada teman. Ya, cuma hati-hati ya, jika kita memperlakukan murid-murid kita itu sebagai teman, hati-hati anak pilih cakep teuing. Terlalu dekat. Nanti jangan-jangan ketika misalnya dekat dengan misalnya Pak Dodi, ya dekat sama Pak Dodi nih. Nanti kalau disuruh sama Ibu Teten dia nggak mau. Hati-hati juga. Terus kalau misalnya kelemahannya, ada kelemahannya ada kelebihannya. Kalau kelebihannya nanti anak bisa berterus terang apa saja karena guru dianggap layaknya sebagai teman. Cuma kelemahannya bisa baik nanti ngeluncak ya. Iya, itu. Makanya kita pilih-pilih saja ya. Mana ketika bisa memperlakukan murid kita itu sebagai teman atau yang ini tidak usah ya. Jadi kita bisa pilih. Kemudian yang keempat sebagai pemantau. Yang ini nada suara datar, kemudian bahasa tubuh formal. Nah, kalau pemantau itu mengawasi ya anak-anak. Kenapa nak kamu terlambat? Ya, bahasanya biasa-biasa saja datar. Ya. Kemudian kenapa itu bajunya nak itu masih kotor? Kenapa sih? Apakah kemarin lupa tidak dicuci? Tapi jangan dimarahin ya. Di sini tidak dimarahin. Hanya diawasi, dipantau. Ya kata kuncinya itu. Kemudian yang terakhir
nanti setelah pulang sekolah ataupun dipanggil di ruang khusus. Ya, terus didekati dengan suara kita yang diatur volumenya, jangan sampai dia tersakiti. Nah, pasti semua orang itu pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya orang yang berbuat salah seperti ini. Nah, itu tahapan yang pertama dalam menstabilkan identitas. Setelah itu kita ngobrol lagi. Validitas tindakan yang salah. Kamu tentunya punya alasan kenapa kamu datang terlambat. Coba ceritakanlah kepada ibu. Ibu mau dengar nih. Nah, nanti kan diceritakan ya sama anaknya. Nah, terus sama kita juga dikasih pandangan. Adakah cara yang lebih efektif ya untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan, misalnya hadirnya alasan datang terlambat itu misalnya Bu, karena saya menunggu sepatu tadi kemarin kebasah jadi saya dipanasin dulu misalnya. Ada nggak cara lain kalau misalnya supaya datangnya tidak terlambat, supaya datangnya hadir tepat waktu, tetapi sambil tidak menunggu itu? Kan ditanyakan ya sama kita. Nah, yang terakhir menanyakan keyakinan. Nah, kemarin kan kita sudah membuat keyakinan kelas ya. Nah, coba apa keyakinan kelas kita kemarin? Anak teh, Bu, hadir tepat waktu. Nah, itu siapa yang buat? Nah, saya. Kan pasti gitu ya. Nah, kamu ingin menjadi orang yang bagaimana, nak? Mau yang hadir tepat waktu atau yang terlambat? Pasti anak bilang bagaimana? Tepat waktu ya. Dan mungkin ya jawab, saya mau yang terlambat. Nggak mungkin ya. Diarahkan, sambil kita arahkan sedikit-sedikit. Nah, sehingga dia bisa menyadari ya dari dalam dirinya sendiri, tanpa kita harus menghardik, tanpa kita harus menghukum ya, tetapi atas dasar keyakinan dirinya sendiri. Maka sangat perlu ketika ada murid-murid kita melakukan kesalahan, maka kita atasi dengan segitiga
kita akan membuat keyakinan kelas. Coba, ada yang sudah tahu apa itu keyakinan kelas? Belum? Apa? Oh ada. Intan apa? Tadi? Keyakinan apa? Peraturan kelas. Namun keyakinan kelas itu lebih tepatnya pada peraturan yang disepakati oleh kita semua. Coba siapa di sini yang tahu? Acungkan tangan ya. Kalau kita buat peraturan atau keyakinan kelas itu ada manfaatnya tidak? Ada. Buat apa coba manfaatnya? Lagi. Tepat waktu apa lagi? Supaya bisa weekend. Nah semacam itu ya. Nah kita